Buat sebagian orang yang namanya investasi itu nggak art, bukan seni, malah katanya soal ya nasib aja, antara luck atau misalnya kita bisa mengalami yang namanya bad day gitu. Tapi yang namanya Akbar bilang itu art. Jadi kalau art sih mestinya yang namanya art yang bagus itu nilainya mah bagus terus. Lihat aja lukisan, makin tinggi nilai seninya makin bagus kan. Jadi sebetulnya kalau kita bisa memilih nih investasi, saya menduga-duga jangan-jangan sebetulnya investasi itu juga sama seperti lukisan. Harusnya kalau memang kita milih lukisan yang bagus dan tepat, pada saat dijual nilainya naik. Bar, gimana komentar lo? Iya, setuju. Setuju kan? Tapi ngomong-ngomong, di mana milih lukisan yang bagus itu? Kalau di dunia ini kita tahu ada yang namanya Balai Lelang Christie, atau juga kita punya tempat-tempat pelukis yang bagus. Jangan-jangan investasi yang bagus tuh adanya di tempat-tempat manajer investasi yang bagus ya? Enggak juga. Enggak juga. Nah, ada faktor lain apa? Sebenarnya manajer investasi atau perusahaan sekuritas itu kan tempat kita transaksi, melakukan transaksi. Tapi yang harus kita tahu itu kan produknya. Nah, wah, ini dia nih. Produk investasi itu, kalau kita bicara investasi, berarti kita ngomongin ke pasar modal, ya, atau pasar uang. Nah, itu ada, kalau pasar modal produknya cuma dua. Plus, ada saham, ada obligasi. Ya kan, ini udah pernah kita bahas sebelumnya, saham dan obligasi. Nah, yang lain itu produk turunan. Ya, jadi ada reksadana, ada option, ada indeks dan lain sebagainya, itu produk turunan dari investasi. Yes, kita jawab dulu deh. Hari ini laku sekali warung kita. Selamat malam. Halo, selamat malam. Passwordnya? Klik Jakarta Clean. Bagus banget. Dengan siapa, Mas? Musdikin. Musdikin? Iya. Musdikin di mana, Mas? Di Tangerang. Oke, Mas Musdikin, pertanyaannya langsung, Mas. Oke, Mas Akbar, saya mau tanya nih. Ya. Saya mau investasi di reksadana saham. Ya. Cuman kalau saya amati untuk pasar sekarang itu kan sangat fluktuatif gitu. Harga saham selalu turun gitu. Nah, apakah tepat saat ini saya untuk masuk ke dalam reksadana saham, Mas? Oke. Nah, gue bisa jawab tuh. Investnya buat berapa lama, Mas? Ya, sekitar 12 tahun untuk perjalanan. 12 tahun. Panjang juga. Usia sekarang berapa, Mas? Kenapa? Usia berapa? Usia. 33. 33. Beda tipis sama gue. Mas, udah Mas? Oke, sudah. Oke, aku nanya dulu dong. Boleh nanya kan? Boleh. Boleh nanya. Apa yang terbersit di persepsinya Mas kalau saya pertama kali bilang gini ke Mas? Bandara Soekarno-Hatta, ayo cepetan. Wah, itu udah banjir sekarang. Bisa aja nih. Kan ditelepon loh, Pak Fauzi Bowo loh. Oke, terima kasih Mas ya. Iya, terima kasih. Dia bilang banjir lagi. Banjir loh. Bandara Soekarno-Hatta pesawat terbang, kan? Pramugari. Betul. Masa Bandara Soekarno-Hatta banjir? Nggak boleh ya. Oke, Mas Musdikin. Di Tangerang. Nah, investasi reksadana saham turun, ya otomatis turun Mas, karena indeksnya lagi turun, harga saham lagi turun, karena kondisi ekonomi yang memang agak kurang stabil. Ntar ikutan jawab ya. Apa? Karena gue pengen banget jawab yang ini. Yang mana? Gue udah bisa juga jawab. Bisa jawab. Lo terusin dulu, terusin. Sialan lo. Terusin. Oke, nah artinya apa? Apakah baik? Nah otomatis dong, kan tadi teori investasi apa? Teori investasi adalah kita beli pada saat harga turun, kita jual pada saat harga naik. Apalagi Mas Musdikin mau investasi untuk 12 tahun. Nah, 12 tahun ini memang kondisi yang sangat tepat karena investasi di saham atau pasar modal itu seyogianya memang kita gunakan untuk di atas 5 tahun. Jadi 12 tahun. Kalau mau masuk sekarang tepat apa enggak? Tepat. Kalau misalnya nanti turun gimana, Mas? Kalau ada uang masuk lagi, gitu ya. Kalau misalnya turun lagi gimana? Ya diamkan aja. Karena kenapa? Masuk uangnya kan 12 tahun lagi. Kalau bisa invest secara rutin, gitu ya. Kalau dari saya udah dijawab tadi sama Akbar, saya mau jawab tapi udah diambil jawaban saya. Iya, sama yang dari Akbar. Pokoknya kalau memang reksadana saham itu turun, ya ini justru saat yang tepat, ya kan? Tapi kalau memang misalnya kita udah keburu beli dan memang turun, ya jangan ditarik. Karena kalau ditarik dijual lagi pada saat yang rendah, rugi. Oke, kalau soal jangka waktu. Jangka waktu ini kita gimana? Kalau yang namanya diinvestasi kan macam-macam tuh. Ada yang setahun, 2 tahun, terus ada yang jangka panjang. Terus bagaimana kalau kita letakkan semua investasi kita dalam jangka panjang? Apa yang dong yang buat belanja kita harian? Nah, mesti dipisahkan lah sih buat teman Jakarta juga. Yang harian itu berarti masuk ke cash flow bulanan. Ya, penghasilan kurang pengeluaran itu cash flow harian. Kemudian yang jangka pendek itu setahun. Nah, biasanya kalau jangka waktu setahun itu jangan kita tempatkan di produk-produk yang beresiko tinggi. Kita masuknya produk yang resiko rendah, yang likuiditasnya tinggi. Karena kenapa? Kita butuh
kapanpun bisa tarik kan dalam waktu setahun kan. Kita butuh jangan sampai dia turun nilainya. Ya masuknya ke produk-produk perbankan biasanya. Oke, kita jawab dulu. Selamat malam. Malam. Ya, passwordnya Pak? Kim Jakarta Klaim. Oke, dengan siapa? Pak Riyadi. Pak Royadi? Riyadi. Pak Riyadi. Pak Riyadi silakan pertanyaannya Pak Riyadi. Iya, selamat malam Mas Akbar. Malam Pak. Yang pertama tuh saya pengen tahu, ini kan beberapa waktu yang lalu di Bursa Efek Indonesia ya, itu diperkenalkan produk derivatif. Ya. Dan itu senang sekali karena di sana ada pilihan-pilihan dari mulai investor yang konservatif, moderat, sama yang agresif. Ya. Tapi sampai hari ini nggak pernah berkembang. Menurut Mas Akbar, sebenarnya yang paling tepat sekarang derivatif seperti apa sih untuk di Indonesia? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah mengenai saham nih. Saham? Investasi saham di bursa kita sekarang sebenarnya termasuk kategori investasi atau spekulasi sih ya? Karena menurut pelajaran waktu sekolah itu investasi nggak seperti itu gitu loh. Ya. Nah kalau memang itu tidak, mungkin ya katakan aja bahwa itu bukan investasi gitu loh, supaya orang tidak salah penafsiran. Ya. Terus yang ketiga adalah borong nih. ada satu lagi. Ya. Satu lagi gini, kalau ada obligasi itu, saya beli obligasi kemudian pokoknya itu dibayarkan sambil jalan gitu loh. Lupa tuh apa namanya tuh ya. Pokoknya dibayarkan sambil jalan. Iya. Dicicil itu sambil pembayaran bunga, ada dibayarkan juga pokoknya gitu loh. Oke. Makin lama makin kecil berarti. Jadi tempo. Ya oke. Kita udah bisa tangkap Mas Riyadi. Ya. Mas Riyadi kalau boleh nanya ya Mas ya. Silakan. Oke, kalau saya tanya satu kata ini kepada Mas, apa yang ada dalam persepsi Mas? Demonstrasi. Wah, marak di negara demokrasi harus ada gitu demonstrasi deh. Demonstrasi marak ya? Marak. Oke, marak. Oke, terima kasih Mas. Demonstrasi marak. Bar, kita harus ini dulu nih. Makan dulu berdua. Makan dulu? Iya. Oke. Karena dari tadi belum makan. Itu yang lain yang nonton juga belum pada makan. Makan dulu yuk, ya. Jangan lama-lama tapi. Jangan lama-lama, habis ntar balik lagi. The Art of Investment. Makan dulu yuk. Sip. Minum lah.